anak Eko. Jadi ngomongin soal retail, gak tau gue kadang ngelihat di retail itu kalau nggak ada heavy crossbow tuh agak kurang. Tapi ketika udah di heavy crossbow, gue melihat rotasi dari musuh tuh kayak menjaga jaraknya. Jadi kayak kiting yang bikin untuk cooldown dari heavy crossbow-nya tuh habis. Kelar dulu ya? Iya, kelar dulu. Kayak Clash Cannon aja ya kita bilang ya. Atau kayak lagi time journey di pop-up lah. Alright. Dan kalau misalnya dari posisi seperti ini, yang cukup berbahaya adalah ketika ada Martis lagi. Martis jungler, Be. B. Tuh kan? Makanya ini menurut gue Eko ini banyak, ada tiga hero yang bisa mengisi jungle. Dan itu yang menurut gue sekarang Mobile Legends itu bikin makin harus mikir gitu loh. Seru ya? Iya. Seru tau, makanya seru, tapi lo harus tuh. pakai otak banget. Jadi main untuk tipe-tipe player yang pengen main rank itu untuk fun, ya lu fun tapi lu harus dipaksa untuk mikir juga kalau pengen menang. Gue ngedrop pinter loh sekarang. Be gak percaya. Gue cuma doang. Ketawa lo itu merendahkan. Gue cuma doang. Gue kan belum selesai ngomong. Iya, Ji. Enggak. Gue emang baru kenal lo sehari sih. Doang loh. Menurut gue ini Martisnya bakal menjadi posisi di arah offlane jungler, dan menurut gue ini agak cukup berbahaya untuk retailnya. Secara tidak langsung, kalau Bung Cornet lihat ini ada dua hero yang bisa ngedive in ke arah retail. Mereka punya Gashan, mereka punya Benedetta, mereka front to back-nya punya seorang Grok, mereka punya seorang Martis. Yang gimana caranya dari tim EVOS Legends ini mereka harus siap untuk tim fight di front to back atau sandwich, dan kemungkinan besar menurut aku pribadi Eko akan bermain sandwich gaming. Sandwich gaming dari yang aku lihat. Ya, tapi sebenarnya kalau ngomongin sandwich gaming juga ini berlaku ke EVOS yang bisa melakukan ambush ya. Jadi ngumpet di bushnya terlebih dahulu. Dan ada hero-hero yang bisa ngebuka tim fight-nya. Dari Kadita pun bisa. Bahkan Pakito pun juga sebenarnya bisa. Tuh, dari Pakito dan juga Kadita yang bakal menyusahkan nantinya di mid to late game ya. Tapi ini deh untuk semua hero yang bisa kalian lihat. Kalau dari draftnya, kalau gue pribadi sebenarnya kalau early-nya sih gue kayak megang Eko. Tapi kalau late game-nya mungkin EVOS akan lebih enak untuk nge-burst ke arah Eko. Oke, kita langsung menuju ke arah MPL Invitational Game 1 EVOS Legends. Lihat versus Eko dan Psychots kali ini mengganggu pergerakan dan jangan sampai terfirst blood. Itu pasti. Blood berhasil didapatkan oleh tim Eko Bung Cornet kali ini dan akan dipandu oleh Cornet Thomas. Yes, sudah mencoba untuk memancing retribution dan itu sebenarnya sudah terjadi. Tapi tidak ada follow up tambahan. Gue pikir tadi strategi yang pengen dilakukan adalah ngambil orange-nya. Terus pergi ke arah purple buff untuk ngerusuh lagi karena Kartesinya udah menggunakan retribution tapi ternyata tidak. Cukup lumayan rugi untuk di early game ya. Walaupun gue masih belum lihat ya tadi di awal gerobaknya itu udah hancur atau belum di lane bawahnya. Nanti kita akan lihat. Kalau misalkan dia masih dapetin gerobak XP-nya sebenarnya nggak rugi-rugi banget. Karena itu yang dibutuhkan dari seorang XP laner. Jangan sampai gerobak XP-nya hilang. Tapi kita lihat sini dari Martisnya. Justru malah ketika dia yang dirusuh tapi dia malah lebih cepat untuk melakukan junglingnya. Bahkan sudah beda satu level 4 duluan dia. Balik lagi anti crowd control dan juga ada knock up yang cukup penting yang di tangan dari Martis ini yang harus coba ditangani oleh seorang Psychos tadi. Tapi melihat dari progres seorang Martis dia nyebrang ke depan sana itu agak cukup berani ya kalau bisa gue bilang ya. Dan mendapatkan keuntungan kembali dari seorang Kartezi dan kemungkinan besar ketika dari Kartezi ini siap untuk menuju ke arah satu buah turtle. Ini dia udah standby untuk team fight dan harusnya Kartens ini udah siap genging ke arah Psychos. Yang menurut aku pribadi. Yes? Kabi ngabarin tuh. Yang ada tawaran tuh. Mungkin nggak ada. Atau kita nggak tahu ya. Saya jadi agensi tim deh kalau gitu besok-besok daftarnya. Ya boleh aja. Tapi dari sini sudah menit 2 menunjukkan turtle yang sudah mulai muncul dan sudah ditarik oleh Kartesinya dengan jarak yang cukup jauh dan membuat dari anak-anak EVOS tidak mau memaksakan dan bahkan tidak perlu untuk menggunakan satu retribution dari seorang Kartesinya. Diamankan dengan sangat mudah dan tidak mau dikontes karena sudah dijaga tadi sama Groknya udah langsung di-cut di arah bus tengah deket turtle. Jadi ini yang gue suka sih sebenarnya kalau macro play dari anak-anak PH ya. Kayak benar-benar mereka sedisiplin itu walaupun sebenarnya kayak ya udah kalau misalkan mau main cepat pun ya bisa aja tarik dikit terus tinggal dijaga, tapi mereka benar-benar make sure kalau mereka ingin dapetin turtle-nya secara gratis dan bahkan masih ada retribution,
Versi. Masih diamankan. Permainan sangat baik dari Versi dengan Retribution, tapi watch out, Hijume berhasil menutup Kurtens untuk tidak masuk lebih dalam lagi. Membuat tim EVOS Legends kali ini walaupun harus kehilangan purple buff, untungnya Bung Kornet kita lihat Pak Vito di sini tidak terlalu depending dengan purple buff yang dimiliki dari top lane. Brans cukup berbahaya. Yawi is coming. Jangan sampai dipaksakan untuk menuju tim fight dari top lane. Brans butuh item Bung Kornet. Yes, benar-benar nggak mau rugi untuk dari segi laning phase-nya. Tetap yang harus diamankan adalah gerobak ya, apalagi ngomongin soal 5 menit pertama. Dan ini yang dilakukan oleh anak-anak EVOS. Dan ini yang gue suka juga ya, seberkembangnya Mobile Legends dari tiap season. Dan gue lihat dari anak-anak Indonesia pun juga benar-benar mereka keep up dan benar-benar berkembang dan bahkan ngecek, dicek dulu ada sesuatu yang gak beres dari map yang tiba-tiba sepi. Iya, mencium bau-bau aroma tidak sedap atau bisa kita bilang ini mencium bau aroma pantai selatan ya Bung Goret ya. Hawa lautnya kecium tapi Yawi langsung respect dan respon menuju ke arah top lane. Kartens akan membuka posisi, dia akan memancing Dreams untuk keluar kali ini. Tapi informasi telah diberikan kembali. Yawi punya flicker Bung Kornet, ini jangan sampai mereka di all in dan this is it. All in yang dilakukan menuju ke arah Dreams langsung didapatkan karena deteksi pergerakan. Ada flicker dari Yawi, udah dipastikan dan sebenarnya sesimpel itu bro. Sesimpel itu tapi kalau Bung Kornet lihat cari info, terus ada 2 temannya siap nge-gank dan langsung di all in. Iya langsung di all in. Tapi kalau Bung Kornet sadar, dia ngecek dan dia tahu ketika habis dicek langsung di all in, itu Dreams bisa cabut. Jadi dia tunggu calm down dulu. Dan ternyata berhasil dapatkan hijau dengan watch out. Dan di sisi sebaliknya langsung ada satu rough wave yang membuat Gashan tertumbangkan Bung Kornet. Yes, masih bisa diamankan oleh Turtle ya. Cukup luar biasa dari pergerakan seorang Hijume. IMU-nya berhasil mengambil ultimate dari wall charge-nya Grok. Dan langsung mengamankan dan ditabraknya pun juga ke arah dari seorang Kartezi-nya biar dia nggak bisa melakukan retribution. Timing yang sangat pas juga. Kita sini Versik, Benny Cutie masih mencoba untuk di cover dengan sangat baik dari Kartezi-nya. Retribution hanya untuk memperlambat pergerakan dari seorang Versik. Dan kita lihat juga di sini dari anak-anak EVOS mencoba untuk menjaga jaraknya dan mencoba untuk melindungi turret di arah atas. Oke, ini dia keistimewaan dari semua orang dan juga buat kalian semua bisa mendapatkan keistimewaan satu main game dengan kartu kredit HSBC. Aku ingetin sekali lagi dengan cashback 750.000, 2 kali poin reward, langsung aja apply kartu kredit HSBC bisa platinum kalian. Betul, jalan-jalan ke luar negeri. Cakep! Sama, bukan pantun. Kenapa di antara kita berdua gak bisa pantun ya? Bukan bakat. Iya gak bakat. Iya loh, gak kita berdua gak bisa pantun ya. Pantun gue jalan-jalan ke Banjar Hajar, tiba-tiba lo muncul tuh. Jangan. Tukang somai. Jangan jalan-jalan ke Banjar Hanjar. Nanti soalnya takutnya nggak aman. Tapi kali ini kita ingetin lagi buat kalian semua. Buat beliin kado biar pacar gak berantem yang di luar kota. Langsung pakai Logitech G The Aurora Collection. Ini cocok banget buat para wanita gamers ya kan. Apalagi wanitanya bermain Mobile Legends push rank bareng ya Mayang gitu. Emang lo main Mobile Legends? Hah? Sama pacar? Gak punya pacar, tapi main Mobile Legends. Oke. Menuju ke arah top lane Bung Kornet ya. Lihat ya nih kalau misalkan dari minimap di arah kiri atas tuh. Sudah ada 4 orang yang benar-benar komit banget. Pengen dapetin turret tapi kesini Benny Cutie-nya tidak ada flicker. Langsung dimaju Navy Crossbow dari Brans terkena dari stun Petrify-nya sangat baik tapi langsung diamankan kembali di trade. Double kill dari seorang Versik ya. Mencoba untuk maju ke arah belakang tapi tidak bisa. Hanya ingin mendapatkan 2, tukar 1 dari Brans-nya yang walaupun dia sudah menggunakan sprint. Tapi balik lagi Petrify-nya benar-benar on point banget dan tidak berhasil untuk mendapatkan 1 turret di arah top lane-nya. Oke. Balik lagi lihat Mortal Coil. Ini membuat Kartezi sangat-sangat perkasa dan tidak bisa bebas langsung banget di pick up. Yes, lihat Mortal Coil immune-nya. Tapi Sanford is coming up menuju ke arah Turtle di arah top lane. Versik dengan tangan nih yang berada warna merah dan Retribution. Di tangan kali serang Versik dengan sangat baik. Aduh, Retribution kali ini 2 Turtle diamankan EVOS Legends dan Echo. Mereka masih berada di posisi yang equal. Walaupun kalau segi dari mapnya tadi sempat dipegang Echo, tapi dengan adanya seorang Sanford ke arah top lane, membantu ganking dan tidak ada hasil Bung Kornet, malah mendapatkan kerugian kehilangan 1 buah turret. Yes, betul banget. Dan juga dari JP benar-benar ditahan banget ketika stacknya sudah full merah 3. Benar-benar dia tunggu timing yang tepat. Walaupun tadi Yawinya berusaha untuk mencoba nge-cancel dari Turtle Epic di daerah tengahnya. Lagi-lagi Versik langsung maju Retribution hanya untuk memperlambat dan melindungi seorang Hijume-nya. Masih mau dihajar kah?
Dan Dreams, timingnya sangat tidak tepat. Karena Courtesy lagi-lagi Mortal Coil-nya membatalkan Petrify dari seorang Hijume. Mortal Coil save the day, Cornet terpakat, dibalaskan kembali kanan, Decimate ditancapkan langsung ke arah depan. Memilih mundur ke arah belakang. Kaltizi gak bisa di take down, tapi Psychos, Thunder Clap Israel, dan nampaknya Psychos memilih ke arah Kaltizi. Harga yang lebih mahal tapi tidak berhasil didapatkan. Tershutdown. Versik disetukan dengan seorang mid laner. Is it worth it, Cornet? Yes, ini benar-benar fight yang mereka kalau misalkan dilihat dari targetingnya sangat baik sekali. Tapi Benny Cutie yang akhirnya tershutdown karena tidak ada life breaker dan bahkan Psychosnya juga dapetin satu grok. Sangat baik peperangan dari anak-anak EVOS membalas dari Eko yang mengincar ke arah Versik duluan di arah mid lane ya. EVOS Legends, targeting yang sangat bagus kalau bisa aku lihat. Dan bahkan mereka menumpukan Benny Cutie yang kita tahu ini belum powernya dia, Net. Di menit 8 belum power dari seorang Leslie. Dan bahkan di sisi sebaliknya, dari Benny Cutie dia nggak punya flicker, nggak ada coverisasi. Dan di sisi dari offlaner Psychos masih coba untuk fokus dorong sampai ke inner turret yang dimiliki dari Eko. Meanwhile, di arah top lane-nya dari EVOS Legends, mereka udah standby akan teamfight 4-4, Bung Korentan. Yes, ini yang bahkan pembahasan yang di awal kita omongin tadi soal sandwich gaming. Bahasa apa sih sandwich gaming? Gue jadi ngomongin sandwich gaming. Ya, yang dilakukan anak-anak Iko sebenarnya dari Ranger Mas bilang, tapi EVOS pun juga bisa melakukan hal yang sama dan itu yang terjadi ketika Benny Cutie tidak ada yang nge-cover ketika dari anak-anak Iko-nya full. Dia nge-initiate masuk ke arah tengah tadi, ke arah junglernya, ke arah seorang Versik. Dan tidak ada yang melindungi Benny Cutie yang memaksakan dia harus menggunakan flickernya. Ketika ada informasi tidak ada flicker, itulah waktu anak-anak EVOS untuk masuk. Hajar, nggak peduli. Incer dulu yang namanya Benny Cutie. Dua player yang jalan kaki dan gak bisa kabur dengan skill escape mechanism mereka. Ini ada Kurtens dan juga ada Benny Cutie. Tapi lihat, ada di arah bottom lane, ada Psychos langsung spin ke arah belakang. Saat Fortis coming up, Petrify telah dikeluarkan dan bahkan Psychos bahkan coba di all-in, malah ditumbangkan dan Psychos ter-takedown. Akankah buying time yang dilakukan oleh seorang Psychos berhasil dimanfaatkan oleh para pemain dari tim EVOS Legends. Karena Kaltizi, Kurtens stay by, Bras bakal coba dikejar, dan bahkan Bras to survive dari top lane dan Dreams berhasil mendapatkan Leslie-nya dengan satu rough wave. Itu dia yang dibilang, benar-benar targetingnya fokus ke arah Leslie-nya, tapi sini Versik masih ada satu retribution, masih mencoba untuk menahan dan kita di sini retribution Israel dari seorang Versik, dapetin satu luar dan bahkan dua orang secara bersamaan, nyate duanya, benar-benar depan belakang dan kita di sini Sanford mendatangi, masih mencoba untuk melindungi, tapi justru dia yang malah harus tumbang. 3 hero bonus untuk anak-anak EVOS dari tim fight barusan. Beli satu gratis 4. Ini dia yang berhasil diamankan oleh tim EVOS Legends mengamuk di game yang pertama. Versik melihat permainan Pakito yang sangat on point dan retribution-nya Bung Kornet. Ini kita bisa bilang dari tim Eko, mereka benar-benar harus lebih respect. Kalau mau lawan ke arah Versik, mereka benar-benar harus bisa numbangin Versik dibandingkan harus mengadu retribution. Jabat kalian semua di kolom komentar. Langsung hashtag Indo Pride, ramaikan kolom komentar Bung Kornet. Yes, betul sekali. Indo Pride dari anak-anak EVOS yang berjuang untuk mendapatkan kemenangannya. Dan tetap semangat untuk kalian juga, seperti semangat dari Om nih. Jangan lupa untuk di-download juga, karena kita nge-cash juga semangat karena kalian tonton. Dan jangan memprovokasi atau ribut yang tidak penting di kolom komentar. Kita dukung Indo Pride untuk bisa masuk ke final di MPL Invitational. Karena kita melihat ini sebenarnya, kalau misalkan dari lot yang pertama, balik lagi sih. Kalau ngomongin soal lot pertama sebenarnya gimana caranya untuk melihat laning managementnya. Dan gimana cara mereka untuk dapetin at least banget dapetin inner turretnya. Yes, buat kalian semua jangan lupa untuk follow Twitter, dari TikTok, Instagram, dan juga Facebook, sosial media dari One Esports sekarang biar gak ketinggalan semua informasi terupdate tentang MPL Invitational. Yes, dari semua highlightnya, jadwal, pokoknya informasinya lengkap. Bracket juga bisa kelihatan bracketnya. Bracket juga lengkap, yes. Alright. Bukonet, melihat dari sisi EVOS yang mereka hanya kehilangan satu buah turret, ini sangat menguntungkan mereka sekali dalam melakukan split push di laning panjang mereka. Tapi lihat Psychos, mereka tidak mau. Iya, Psychos tidak mau mendapatkan. Coba dipasang, Kos didapatkan. Tapi Yawi, what heart moment, membuat versi tercatat, dibalikan kembali momennya, dan Rawef menutup pergerakan para pemain tim Eko, itu dia, terwipe out. 2 dan mendapatkan 4, dan itu yang gue bilang dari awal, dari draft orang-orang EVOS,
Dari mid to late game dan pergerakan atau targeting dari Dreams benar-benar luar biasa. 2 jempol untuk Dreams. Nggak peduli teman-temannya tadi dihajar habis-habisan apalagi ke arah Versix dan juga Hijumenya. Tapi yang dia incar tetap selalu ke arah BNQT-nya. Dan sebelahan tadi ya kalau nggak salah sama sebelahan. Gassion-nya. Benar-benar langsung dapetin 2 combo dengan menggunakan Rough Wave-nya. Yes, benar banget dan bisa kita saksikan sendiri dari Eko sebenarnya udah coba untuk mainin dari wall charge-nya. Tapi seperti kata Bung Kornet, wave-nya itu tepat banget Bung Kornet. Yes, itu targetingnya sih bagus banget sih. Powernya Dan- Dreams ya. Dan gue juga gak tahu emang itu posisinya tim fight-nya karena lagi meta solid banget. 5-5-nya kumpul dan lagi nunggu momen juga gue yakin. Lagi benar-benar kayak nunggu momen kapan mau Gassion-nya lompat. Dan BNQT lagi-lagi ya, dia menjaga jaraknya. Tapi semenjaga-jaga jaraknya harus tetap diwaspadai dari Kaditanya. Karena Kadita bisa melewati tembok dengan seluncurannya dia. Jadi kayak aman aja potong. Apalagi ada combo sama Petrify. Tapi dia gak pakai Petrify. Dia nggak dipakai. Dia nggak pakai Petrify Tadi loh. momennya soal lepas. Dia nggak ngambil nge-pick off. Tapi ini dia bahaya nih, berarti. lebih ke arah dia udah punya momen orang ngumpul dikumpulin secara tidak Iya. langsung diangkat dan malah Yawi yang rugi net. Betul. Karena ini, Yawi tadi yang harus gunain 1-2 wall shot dengan flickers kalau nggak salah. ini harus sangat berwaspada lebih pastinya dari anak Eko terutama dari seorang Leslie di bawah tuh lihat kameranya di bawah. Oke, yes benar banget akan dikejar oleh Dream. Flicker. Tapi ada Kaltis di depan sana. Lebih Mengadu baik retribusi tapi Labrans! Damage terlalu sakit, Kaltis harus mundur ke arah belakang. Di sisi sebaliknya, shutdown didapatkan, Leslie masih mendapatkan 1. Dan Kaltis yang menjadi juga korban selanjutnya. Bersama dengan seorang Cyclops yang ngamuk secara masuk lane. Persik sudah Very tahu cute. informasinya, tidak ada flicker dari seorang Leslie-nya, langsung dihantam begitu out, saja dan wipe bahkan out. wipe out. Ini dia yang benar-benar sudah terjadi dan kita lihat sendiri anak-anak EVOS benar-benar membuktikan bahwa mereka layak dan sangat kuat dan kebetulan juga di arah top lane. Minionnya sudah mulai jalan, mau langsung di end kah? Hijumi sepertinya agak sedikit terlalu Bawah terburu-buru. sini. Wall charge dikeluarkan, fokus ke arah Peturiknya dan fokus. EVOS Legends kali ini take the game 1. Targeting yang luar biasa dan permainan yang sangat disiplin dilakukan oleh anak-anak EVOS. Dan ini dia, dari Gia anak-anak EVOS langsung dikunjungi oleh Zeiss sebagai coach mereka. Dan langsung memberikan selamat untuk game pertama yang sangat-sangat disiplin dan rapi.